Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat bersua kembali bersama M-News 7 tentunya kawan-kawan sekalian. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat bergabung buat rekan-rekan honorer seluruh Indonesia yang baru saja menemukan M-News 7. Dan jangan lupa like and subscribe teman-teman sekalian, biar kami terus semangat memberikan info-info terkini terupdate buat teman-teman honorer seluruh Indonesia. Oh ya, bagikan juga kepada rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, rekan-rekan senasib seperjuangan, agar mereka juga tidak ketinggalan informasi-informasi tentang honorer seluruh Indonesia. Oke teman-teman sekalian, ini ada surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia perihal pembukaan kembali pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022. Yang terhormat Pejabat Kepegawaian Pusat, yang kedua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Di 4, merujuk surat Menpan RB nomor 8B/M.SM.01.01/2021 tanggal 27 Juli 2021 dan memperhatikan pengumuman kebutuhan ASN tahun 2022 yang telah diajukan oleh instansi dapat kami sampaikan hal sebagai berikut. Pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 dibuka kembali sampai dengan akhir November 2021 sebagaimana terlampir. Yang kedua, adapun detail, mekanisme dan jadwal pengusulan kembali dapat diakses pada e-formasi. Yang ketiga, pengusulan kebutuhan memperhatikan hal sebagai berikut. A. Pengadaan ASN tahun 2022 hanya untuk P3K. Jadi teman-teman bahwa tetap pada kebijakan awal pemerintah bahwa di tahun 2022 ini hanya ada pengadaan ASN P3K teman-teman. Jadi tidak ada pengadaan ASN CPNS. Terus pengusulan P3K berdasarkan kebutuhan jabatan dengan memperhatikan pedoman penghitungan kebutuhan atau formasi dari instansi pembina. Yang C, jumlah pegawai yang memasuki batas usia pensiun, penetapan kebutuhan formasi tahun 2021, kemampuan keuangan dan fiskal untuk belanja pegawai. D, mencantumkan masa hubungan perjanjian kerja P3K. Terus yang keempat teman-teman, khusus untuk instansi daerah, pengusulan diutamakan pada jabatan-jabatan yang dimungkinkan diisi oleh THK2 dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini dan sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional. Terus yang nomor 5, pengajuan atau ajuan budgeting pada aplikasi e-formasi paling banyak dapat dilakukan 3 kali pada masa pengusulan formasi. Nomor 6, usulan kebutuhan dilengkapi dokumen. A. Tautan peta jabatan yang telah ditetapkan dan dapat diakses atau diunduh. B. Surat ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan. C. Cetak rincian usulan dari aplikasi e-formasi yang telah ditandatangani oleh PPK baik berupa tanda tangan basah ataupun elektronik. Demikian yang
dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami sampaikan terima kasih. Catatan di situ ini Dwi Wahyu Atmaji atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Sekretaris Kementerian. Teman-teman sekalian, ini informasi yang bagus untuk rekan-rekan honorer, tentunya rekan-rekan honorer PTT, karena di situ di informasi sebelumnya bahwa di 2022 ini pengangkatan PTT atau struktural atau teman-teman pegawai tidak tetap, tenaga administrasi dan tenaga teknis, teman-teman ini perlu ada di kawalan buat rekan-rekan seluruh Indonesia, bahwa pengusulan ini sampai akhir November, teman-teman. Jadi ada perpanjangan waktu yang sebelumnya sekitar September, 15 September itu, teman-teman, ternyata ada pengusulan formasi kembali. Pengusulan formasi ini yang menentukan teman-teman honorer itu nanti dalam rekrutmen ASN P3K PTT, gitu loh teman-teman. Mengapa kami sampaikan kepada rekan-rekan honorer seluruh Indonesia untuk mengawal, sekali lagi mengawal di pemerintah daerah masing-masing, lewat ketua-ketua forum masing-masing kabupaten kota, masing provinsi. Silakan bisa bertanya kepada pihak BKD tentang pengiriman ini untuk memberikan masukan kepada pemerintah di daerah, sehingga formasi Anda nanti di rekrutmen P3K tahun 2022 ini ada. Karena banyak yang terjadi, teman-teman sekalian, banyak yang terjadi, tenaga honorernya ada dan bekerja secara terus-menerus, tapi di formasi tidak ada, gitu loh maksudnya. Biar ini tercover, teman-teman sekalian, biar ada, biar menyeluruh. Jadi formasi-formasi yang ada, seperti misalkan tenaga kependidikan selama ini dari honorer ini belum ada program-program pemerintah. Oleh karena itu, teman-teman silakan sebelum ditutup akhir November nanti, silakan bergerak, rekan-rekan forum honorer yang di bawah silakan bergerak, berkomunikasi terhadap pemerintah daerah, baik pemerintah daerah, baik Pemda ataupun BKD. Teman-teman, penyusunan formasi ini biasanya ke sana dari dinas, misalkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tentang kebutuhan ABK dan anjabnya, sehingga biasanya dikirim ke BKD, dan teman-teman berhak menanyakan formasi apa saja yang kekurangan, biar real, teman-teman sekalian. Jadi pengiriman formasinya itu terhadap dari daerah kepada pusat, biar real, biar betul-betul tercover, teman-teman sekalian, baik rekan-rekan PTT, rekan-rekan tenaga teknis, tenaga administrasi, baik di dinas pendidikan maupun penjaga sekolah, teman-teman di dinas kesehatan. Ini saya sebutkan kembali, misalkan seperti sopir ambulan itu ada, teman-teman, tapi kadang susah atau sulit atau jarang ada formasi tentang sopir. Jadi teman-teman sekalian, lewat forum-forum honorer dimanapun Anda berada, ketua-ketua forum silakan berkoordinasi di daerah, ketua forum di kabupaten kota atau provinsi silakan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, teman-teman. Bisa menanyakan formasi, ada berapa formasi yang diajukan. Ini terkait kekurangan aparaturnya di daerah masing-masing. Tentunya pemerintah daerah punya hitungan tersendiri, karena harus disesuaikan dengan budgeting di sini. Jadi teman-teman, yang penting rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, sekali lagi ini mumpung masih terbuka kembali, karena untuk nasib Anda di tahun 2022 tentang rekrutmen P3K PTT, teman-teman, tenaga administrasi dan tenaga teknis, dimohon rekan-rekan sekalian di masing-masing daerah, sekali lagi di masing-masing daerah, teman-teman forum honorer seluruh Indonesia untuk segera merapat ke BKD masing-masing, segera merapat ke dinas dalam penyusunan ABK
dan Anjap itu sehingga rekan-rekan tercover, karena pusat ini nanti akan memakai data yang dikirim oleh daerah teman-teman untuk menentukan kebutuhan atau formasi itu. Yuk rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, salam solidaritas dari saya tentunya, dan jangan lupa juga like and subscribe bersama M-News 7. Jadi rekan-rekan biar selalu mendapatkan informasi terkini baik honorer, tentang honorer dan tentang ASN, P3K dan CPNS teman-teman. Monggo silakan teman-teman sekalian, sekali lagi selamat berjuang, selamat berkoordinasi, perjuangkan diri Anda lewat penyusunan formasi ini. Jangan sampai teman-teman tidak tercover dalam formasi penyusunan ini. Jadi teman-teman memberikan masukan kepada pemerintah daerah masing-masing. Sekali lagi salam solidaritas dari M-News 7. Baik sahabat-sahabat tercinta, sahabat-sahabatku honorer tercinta di seluruh Indonesia, saya ucapkan terima kasih dan semoga Anda semua diberikan kesuksesan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.